peternakan ayam broiler memasuki hari keempat. Jadi peternakan ini mempunyai plasma sebanyak 3000 ekor dan dikembangbiakkan di Desa Tuabo, Kecamatan Pekalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Perlu kita ketahui bahwa ayam ini jika berumur 1 sampai maksimal 10 hari maka akan dipanaskan di suhu 28 sampai 30 derajat. Jadi ini bentuk pemanasnya, pemanasan broiler. Untuk plasma 3000 sebaiknya digunakan 4 pemanas. Jadi untuk mendapatkan suhu yang pas untuk suhu panas di ayam umur 0 sampai 10 hari. Untuk pengaturan suhu di umur 0 sampai 2 hari itu suhunya harus 32 derajat. Kemudian di umur 3 sampai 5 hari suhunya itu 30 derajat. Kemudian di umur 6 sampai 8 hari suhunya minimal 29 derajat. Kemudian di umur 9 dan 10 hari suhu minimalnya 28 derajat. Jadi ini plasma 3000. Jadi di kandang ini kami bagi dua, di sebelah 1500 untuk waktu kedatangan, kemudian di kandang sebelah juga 1500 ya. Ini ayam. Kemudian ini pakan dan minumnya. Ayam broiler umur sampai hari ini umur 4 hari. Ini kandang secara keseluruhan. Ini contoh kandang yang masih terbuka, maksudnya terbuka, masih belum digunakan di bagian bawahnya. Jadi masih kandang terbuka. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan kandang yang tertutup, itu di bagian bawahnya itu sudah digunakan sebagai tempat ayam broiler juga. Jadi ini sebelum pelebaran, jadi nanti di sini untuk pelebarannya ini masih gerak pemirsa. Ini tempat pelebarannya, jadi sudah ditaburkan juga sekam ini dari kulit padi yang sudah kulit padi yang digunakan untuk sebagai alas untuk menjaga suhu di antara 28 sampai 32 derajat. Jadi ini contoh kandangnya. Jadi untuk plasma 3000 ekor itu
panjang kandang 48 meter dan lebar 8 meter. Jadi ini lebar dibagi dua, 4 meter 4 meter, jadi 8 meter lebar. Nah kemudian setiap 2 hari 3 hari ini dilakukan pelebaran. Nah di setiap ini di ujung sana juga dilakukan pelebaran setiap 2 hari. Nah setiap 2 hari dilakukan pelebaran. Nah nanti di saat hari ke-6 ini nanti dia akan menempati sisi yang di sebelahnya lagi, 4x4, ditambahkan lagi 4x4. Nah sahabat broiler, untuk ketinggian kandang itu dianjurkan mempunyai tinggi sekitar 4,5 sampai 5 meter. Jadi di bagian bawah itu diusahakan mencapai 2 meter bagian bawah. Nah, kemudian di bagian atas sampai 2 meter juga, sampai 2,5 meter. Jadi untuk membersihkan kandang di bagian bawah, kemudian juga nanti apabila dijadikan kandang tertutup, itu bisa cukup untuk kita gunakan, tidak terlalu tunduk apabila kita gunakan di bagian bawah. Kembali lagi ke proses ternakan ayam broiler. Nah ini untuk jenis pakan ini apabila umur 1 sampai 11 hari itu menggunakan pakan SB10 itu dari Jaffa. Kemudian untuk umur 11 sampai 21 hari itu menggunakan SB11. SB11. Jadi ini masih halus karena memang masih kecil. Jadi ini lagi makan ayam broilernya. Perlu sahabat broiler juga ketahui bahwa apabila suhunya tidak mencapai dari suhu ini, maka kemungkinan berkembangnya nanti akan tersendat. Jadi apabila sudah umur 17 hari ke atas sampai hari panen itu akan menghadapi perkembangan yang tidak terlalu signifikan, karena proses ayam broiler yang sesuai dengan pengalaman kami bahwa inti dari kesuksesan ternak broiler ini itu ada pada brooding. Jadi ini diistilahkan dalam peternakan brooding, yang umur ini 1 sampai 10 hari itu masih nama brooding. Nah jadi inilah kondisi inilah kondisi ayam broiler kita yang ada di Desa Tuabo sampai hari ini umur 4 hari pada saat ini. Jenis pakan yang kami gunakan yaitu disuplai oleh Jaffa SB10. Nanti umur 11 sampai 21 hari menggunakan SB11. Kemudian di umur 22 sampai panen itu sudah menggunakan SB12. Jadi sahabat broiler, inilah suhu yang kita harus pasangi di setiap kandang, atau apalagi di ayam brooding. Jadi untuk bagian atas 30,8 itu adalah tingkat kelembaban. Kemudian di bagian bawah 31,4 itu adalah suhunya pada saat ini berada pada 31,4 derajat. Jadi ini baik.
sahabat broiler ya. Jadi sahabat broiler, inilah kondisi kandang kami yang berada di Desa Tuabo. Jadi yang ini yang nampak sekarang adalah tempat pakan sekaligus tempat kami, yaitu rumah peternak. Nah, ini suasana dari bawah. Jadi tinggi kandang itu kami gunakan 4 meter. Jadi kami bagi 2 meter 2 meter. Nah, sahabat broiler, di bawah ini di sekitar kandang tepat di sininya kami memanfaatkan sebagai tempat untuk menanam sayur, sahabat broiler. Jadi nah, di tempat inilah kami buat bedeng-bedeng. Ini masih kecil, sahabat broiler, sayur yang kami tanam. Nah, ini kami menanam sawi hijau. Nah, kemudian yang di sana itu ada kangkung cabut. Nah, sahabat broiler, untuk memanfaatkan lokasi kami gunakan untuk menanam sayur. Jadi ini kami manfaatkan lahannya untuk menanam sayur. Nah, ini bibitnya sudah mulai dipindahkan. Nah, inilah kondisi bawah kandang, sahabat broiler. Yang sahabat kondisi kandang kami yang berada di bawah. Jadi sahabat broiler perlu ketahui bahwa di bagian bawah apabila selesai panen ini harus dibersihkan, sahabat broiler, untuk mencegah amoniak yang ditimbulkan dari kotoran broiler yang jatuh ke bawah tanah. Jadi ini dibersihkan, tainya dikumpulkan, kemudian dibuang sampai baunya tidak terbawa angin lagi ke kandang. Kemudian ini dari atas, jadi kami masih menggunakan kayu dan bambu sebagai sebagai lantai. Nah, kemudian kami menggunakan paranet yang ini. Kami menggunakan paranet ini karena sahabat broiler perlu ketahui bahwa ayam broiler apabila terkena sinar matahari maka dia akan silau. Jadi apabila silau maka nafsu makan dari broiler juga itu akan berkurang dan dia akan menghindari panas untuk menuju. Jadi untuk mencegah tumpukan ayam di satu sisi, maka sangat dianjurkan menggunakan paranet. Jadi ini kondisi kandang kami yang telah terisi ayam broiler yang saat ini sudah berumur 4 hari. Mungkin demikian penjelasan kami, sahabat broiler. Jangan lupa subscribe, like, and share di kanal YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.